Supaya Ibu lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih baik lagi, kalian boleh like video ini dan subscribe channel Rich Rico serta share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Nah, langsung saja. Sekarang kita masuk ke pembahasan latihan soal minggu yang lalu. Anak-anak, untuk pembahasan soal minggu yang lalu dipandu Kak Eva ya. Oke, yuk sekarang kita bersama-sama membahas soal pertama tentang ticker timer. Kita baca lagi ya soal minggu lalu. Rekaman gerak benda pada pita ticker timer berikut yang menunjukkan terjadinya gerak lurus diperlambat beraturan adalah... Untuk menjawab soal ini, pertama kita harus tahu apa itu ticker timer. Ini adalah gambar ticker timer. Ticker timer biasanya dapat kita temukan di laboratorium fisika. Kegunaan dari ticker timer ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui jenis gerak benda. Apakah itu gerak lurus beraturan yang disingkat GLB, atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat, atau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kecepatan gerak benda. Mengetahui kecepatan? Kok bisa? Bagaimana ya cara kerja ticker timer? Ticker timer menggunakan listrik untuk menggerakkan jarum metal naik turun. Seperti ini, sebanyak 50 kali per detik. Setiap kali jarum metal ini bergerak turun, jarum berisi tinta ini akan mengenai permukaan kertas dan membuat sebuah titik pada kertas tersebut. Jika kertas tersebut tidak bergerak, maka jarum metal berisi tinta ini hanya akan membuat titik sebanyak 50 kali per detik pada satu titik permukaan tertentu saja. Jika kertas bergerak, maka titik-titik yang dibuat oleh jarum metal bertinta ini akan menyebar dengan jarak tertentu, sesuai kecepatan penarikan kertas. Kita dapat mengetahui seberapa cepat kertas tersebut bergerak dengan menghitung jarak antar tiap titiknya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya dengan power supply, ticker tape timer, kereta kayu, dan yang harus selalu ada adalah gulungan kertas. Siapkan dulu ticker timernya. Lalu, pada ticker tape timer, kita masukkan kertas. Kemudian, ikatkan gulungan kertas pada kereta kayu. Sehingga ketika kita nyalakan power supply dan kita tarik kereta kayu seperti ini, nah, akan muncul coretan tinta pada gulungan kertas. Sekarang kita perhatikan lebih detail lagi susunan dari alat ini ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan seperti apa itu ticker timer? Ketika kereta kayu ditarik ke kanan dengan kecepatan yang tetap, maka coretan tinta pada kertas akan tampak seperti ini. Karena kereta ada di sebelah kanan, maka F-nya kita taruh di sebelah kanan kertas ya. F ini adalah singkatan dari force, bahasa Inggris untuk gaya. Kemudian kita harus tulis juga awal ketukan untuk titik yang paling kanan dan akhir ketukan untuk titik yang paling kiri. Perhatikan, jarak antar titiknya sama. Ini berarti GLB atau gerak lurus beraturan. Jika kereta kayu melaju dengan kecepatan yang tetap tetapi lebih lambat dari sebelumnya, maka titik-titiknya akan menjadi seperti ini. Perhatikan, posisi gambar sama seperti tadi, hanya saja kali ini titik-titiknya lebih rapat. Ketika kereta kayu ditarik ke kanan dengan kecepatan yang dipercepat, maka coretan tinta pada kertas akan tampak seperti ini.
Perhatikan ya, F ada di sebelah kanan kertas. Ini artinya ditarik ke kanan. Awal ketukan ada di paling kanan, akhir ketukan di paling kiri. Dari awal ketukan ke akhir ketukan, jarak antar titiknya tidak sama. Semakin lama semakin renggang kan? Ini berarti GLBB dipercepat. Ketika kereta kayu ditarik ke kanan dengan kecepatan yang diperlambat, maka coretan tinta pada kertas akan tampak seperti ini. Huruf F ada di kanan kertas dan dari awal ketukan ke akhir ketukan jarak antar titiknya tidak sama. Jarak antar titiknya semakin lama semakin rapat. Ini artinya GLBB diperlambat. Maka, kembali lagi ke soal yang tadi. Coba kita baca lagi. Rekaman gerak benda pada pita ticker timer yang menunjukkan terjadinya gerak lurus diperlambat beraturan. Semua gaya ada di sebelah kanan. Ini berarti jawabannya adalah yang C. Lalu, bagaimana jika kereta ditarik ke kiri? Pada prinsipnya tetap sama, hanya gambarnya saja yang dibalik. Pertama, kita bahas dulu untuk GLBB diperlambat. Ingat lagi, GLBB diperlambat itu semakin lama semakin rapat. Berarti, jika kertas ditarik ke kanan, kita gambar F-nya ada di sebelah kanan kertas. Awal ketukan di paling kanan dan akhir ketukan di paling kiri. Tetapi jika kertasnya ditarik ke kiri, maka F-nya ada di kiri kertas. Kemudian awal ketukan kita taruh di titik yang paling kiri dan akhir ketukan kita taruh di titik yang paling kanan. Yang kedua, kasus untuk GLBB dipercepat. Ingat lagi, GLBB dipercepat itu semakin lama semakin renggang. Ini berarti jika ditarik ke kanan, maka F-nya ada di sebelah kanan, awal ketukan di paling kanan, akhir ketukan di titik paling kiri. Jika kertas kita tarik ke kiri, berarti F-nya ada di kiri kertas. Awal ketukan di paling kiri dan akhir ketukan ada di paling kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua ya. Grafik kecepatan. Grafik kecepatan terhadap waktu yang sesuai dengan gerak sepeda tersebut adalah. Untuk menjawab soal kedua ini, kita harus ingat saat jalan menanjak, kecepatan akan cenderung berkurang. Saat jalan menurun, kecepatan akan cenderung bertambah. Saat jalan datar, kecepatan akan cenderung stagnan. Ketika kecepatan berkurang, gambar grafiknya seperti ini. Pada grafik ini, V adalah kecepatan atau velocity dan T adalah waktu, time. O adalah titik awal. Grafik ini menunjukkan GLBB diperlambat. Kemudian, jika kecepatan bertambah, grafiknya akan seperti ini. Garisnya naik ke kanan. Ini artinya GLBB dipercepat. Ketika kecepatannya stagnan, maka garisnya juga akan datar. Ini adalah grafik untuk GLB. Maka, kita lihat lagi soalnya. Tadi itu kan dari A menuju ke B. Dan ketika pesepeda itu menanjak dari A ke B, berarti kecepatannya turun. Kemudian dari B ke C, kecepatannya stagnan. Terakhir, dari C ke D, kecepatannya bertambah. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya kita bahas soal ketiga. Kasus
berpapasan. Kita lihat lagi yuk soalnya. Dua mobil A dan B bergerak saling mendekat pada jarak 1.400 meter. Ini berarti diketahui S sama dengan 1.400 meter. Kedua mobil bergerak beraturan dengan kecepatan masing-masing V1 sama dengan 20 meter per second dan V2 sama dengan 15 meter per second. Jika kedua mobil bergerak dalam waktu bersamaan, kedua mobil bertemu pada detik ke, berarti ditanya T sama dengan. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menggambar segitiga bantuan. Dari segitiga ini, kita bisa ambil 3 rumus. S sama dengan V kali T, V sama dengan S dibagi T, dan yang terakhir, T sama dengan S per V. Karena yang ditanya adalah T, maka kita pakai rumus yang ketiga. T sama dengan S per V. Kita masukkan ke rumus. T sama dengan S per, V-nya kan ada 2. Bagaimana ya? Nah, ingat lagi, ini kasus berpapasan. Karena kasus berpapasan, maka V-nya harus dijumlahkan. V1 ditambah V2. Sama dengan 1.400 dibagi 20 tambah 15. Sama dengan 1.400 dibagi 35. Sama dengan 40 detik. Berarti jawabannya yang D. Nah, sekarang sudah menjadi lebih paham tentunya. Banyak-banyak belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.